pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup di dalam Tuhan. Setiap hari Tuhan memegang tangan kita dengan erat dan tidak pernah Ia melepaskan genggaman tangannya. Jangan takut menjalani hari ini, Tuhan bersama kita menghadapi setiap tantangan bahkan badai sekalipun. Mari kita satu dalam doa untuk mengawali renungan firman Tuhan pagi ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau selalu ada buat kami dalam suka maupun duka. Dalam tawa dan air mata, Engkau terus setia memimpin jalan kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami, buka jiwa kami di hadapan-Mu. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan yang terus menyegarkan jiwa kami, menguatkan kami, menopang kami. Bahkan kami terus berjalan dalam arahan dan panduan Tuhan. Bagaimana kami melihat Tuhan akan memimpin kami sampai pada tujuan akhir yang sangat indah. Terima kasih Tuhan, sekalipun hidup kami penuh dengan tantangan, sekalipun silih berganti, pergumulan datang, namun yang kami percaya, kami akan menang melewati semua ini. Urapi hamba-Mu, sucikan kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi berkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan ada pesan-pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Hari ini kami mau disegarkan, hari ini kami mau dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini, dilema, atau lebih familiar orang menyebutnya andilau, antara dilema dan galau. Tapi jangan kita tambahkan keruwetannya dengan istilah andilau bising, antara dilema, galau, bingung, dan pusing. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami dilema? Kata ini sering digunakan apabila seorang berada di situasi yang sulit, di mana harus menentukan satu pilihan di antara beberapa pilihan. Saat dilanda dilema, sering kali hati kita gelisah, bingung, dan tidak tenang. Oleh karena itu, kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 6-8 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bicara tentang dilema tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pengambilan keputusan. Suatu hari saya membaca artikel yang sangat bagus yang ditulis oleh Ibu Evangelis Sudiana. Lewat artikel ini saya merenungkan betapa pentingnya pengambilan keputusan yang terbaik, yang tepat, yang benar, yang tidak salah sasaran, yang tidak mengorbankan orang lain. Oleh karena kesalahan kita dalam memutuskan sesuatu. Cerita di bawah ini cukup menarik dan benar-benar memberikan kita sebuah gambaran tentang pengambilan keputusan. Manakah yang akan saudara pilih? Baik, kita akan mulai ceritanya. Ada sekelompok anak kecil sedang bermain di dekat dua jalur kereta api. Jalur yang pertama adalah jalur aktif, masih sering dilewati kereta api. Sementara jalur kedua sudah tidak aktif, hanya seorang anak yang bermain di jalur yang sudah tidak aktif ini. Jalur ini tidak pernah lagi dilewati kereta api. Sementara sekelompok anak kecil lainnya bermain di jalur kereta api yang masih aktif. Tiba-tiba terlihat ada kereta api yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Kebetulan saudara sedang berada di depan panel persimpangan yang mengatur arah kereta api tersebut. Apakah saudara akan memindahkan arah kereta api tersebut ke jalur yang sudah tidak aktif dan menyelamatkan sebagian besar anak kecil yang sedang bermain? Namun hal ini berarti saudara mengorbankan seorang anak yang sedang bermain di jalur kereta yang tidak aktif. Ataukah saudara akan membiarkan kereta tersebut tetap berada di jalur yang seharusnya? Mari berhenti sejenak dan berpikir, keputusan apa
yang sebaiknya kita ambil. Sebagian besar orang akan memilih untuk memindahkan arah kereta dan hanya mengorbankan satu jiwa. Saudara mungkin memiliki pilihan yang sama. Saya pun mempunyai pikiran demikian, karena dengan menyelamatkan sebagian besar anak-anak dan hanya kehilangan seorang anak adalah sebuah keputusan yang rasional dan dapat disahkan baik secara moral maupun emosional. Namun sadarkah kita bahwa anak yang memilih untuk bermain di jalur kereta yang sudah tidak aktif berada di pihak yang benar karena telah memilih untuk bermain di tempat yang aman. Di samping itu, dia harus dikorbankan justru karena kecerobohan teman-temannya yang bermain di tempat berbahaya. Dilema semacam ini terjadi di sekitar kita setiap hari, di kantor, di masyarakat, di dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam pergaulan, dalam dunia politik, dan terutama dalam kehidupan demokrasi. Pilihan minoritas harus dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Tidak peduli betapa bodoh dan cerobohnya pihak mayoritas tersebut. Seorang teman dari Ibu Diana berpendapat bahwa dia tidak akan mengubah arah laju kereta karena dia percaya anak-anak yang bermain di jalur kereta yang masih aktif sangat sadar bahwa jalur tersebut masih aktif. Akibatnya mereka akan segera lari ketika mendengar suara kereta mendekat. Jika arah laju kereta diubah ke jalur yang tidak aktif, maka seorang anak yang sedang bermain di jalur tersebut pasti akan tewas karena dia tidak pernah berpikir bahwa kereta akan menuju jalur tersebut. Di samping itu, alasan sebuah jalur kereta dinonaktifkan kemungkinan karena jalur tersebut sudah tidak aman. Bila arah laju kereta diubah ke jalur yang tidak aktif, maka kita telah membahayakan nyawa seluruh penumpang dalam kereta dan mungkin langkah yang telah ditempuh untuk menyelamatkan sekumpulan anak dengan mengorbankan seorang anak adalah mengorbankan lagi ratusan nyawa penumpang di kereta api tersebut. Kita harus sadar bahwa hidup penuh dengan keputusan sulit yang harus dibuat dan mungkin kita tidak akan menyadari bahwa sebuah keputusan yang cepat tidak selalu menjadi keputusan yang benar. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, kita harus selalu memohon arahan Tuhan. Sering tanpa kita sadari keputusan yang kita ambil hanya didasarkan pada keinginan, bukan kebutuhan. Seringkali pula terselip motivasi-motivasi yang salah. Bisa juga keputusan kita hanya sebagai pembuktian bahwa diri kita mampu. Contohnya, kita sedang berbelanja di mall. Tiba-tiba pandangan mata kita tertuju pada sebuah tas branded. Kita lihat harganya luar biasa. Mungkin kita bisa membelinya, tetapi seluruh tabungan kita akan terkuras habis. Di situ muncul dilema, beli atau jangan. Rasanya perlu dibeli, apalagi minggu depan akan ada reunian dengan teman-teman kuliah. Akhirnya kita memutuskan untuk membeli demi image diri kita di mata orang lain. Tanpa kita sadari, kita memutuskan berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Kita lebih mementingkan apa kata orang dan demi gengsi. Ternyata seminggu kemudian ada kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. Namun kita sudah tidak punya tabungan lagi. Kita mencari solusi dengan berhutang, dan ternyata kita harus membayar dengan bunga yang tinggi. Seringkali ketika menghadapi dilema, kita bimbang, galau, tidak tenang. Sayangnya, kita berpikir pragmatis untuk memutuskan sesuatu, dan akhirnya berimplikasi muncul masalah yang baru. Kisah nyata lainnya, seorang wanita yang tidak bahagia dengan rumah tangganya. Ia merasa tidak nyaman lagi dengan suaminya yang otoriter. Namun ia malas untuk mengkomunikasikan pokok persoalan ini. Justru ia merasa nyaman bercerita dengan pria lain yang dianggapnya sangat baik, perhatian, selalu mengerti, dan selalu ada buat dia. Wanita ini sudah mendua hati dan dalam batinnya ia mengalami dilema. Di satu sisi ia sadar apa yang ia jalani adalah dosa dan ia sudah mengkhianati janji suci pernikahan mereka. Namun di sisi lain ia merasa nyaman dengan kehadiran pihak lain dalam hidupnya yang sudah membuatnya bahagia. Bertahun-tahun dia hidup dalam perselingkuhan dan semakin membuatnya tidak ingin berpisah dari pria itu. Namun sejujurnya apa yang dijalaninya tidak membuatnya bahagia. Justru hidupnya tidak tenang dan selalu didera rasa bersalah. Seperti yang digambarkan oleh Yakobus, ia bagai gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ia telah mendua hati dan tidak tenang dalam hidupnya. Seorang yang sedang mengalami dilema, jangan semakin menjauh dari Tuhan, tapi mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan akan memimpin kita pada jalan yang benar.
keputusan yang tepat. Yesaya 30 ayat 21, dan telingamu akan dengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kau menganan atau mengiri. Dan ia juga akan mampukan kita keluar dari kemelut yang selama ini membelenggu, sehingga kita tidak lagi berkubang dengan dosa, tapi kita memiliki kehidupan yang dikuduskan dan berkenan di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang masih mengalami dilema? Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan dilepaskan dari dilema. Tuhan Yesus memberkati. Bawa hati kami untuk percaya kepadamu Tuhan. Engkau ada di setiap jalan kami, Engkau memimpin kami. Engkau yang memberikan kami keyakinan sebuah keputusan yang benar dan tepat, sehingga kami tidak lagi dilanda dilema, tetapi hati kami selalu tertuju padamu dan hati kami percaya. Hati kami percaya padamu Bapa. Engkau menuntun jalan kehidupan kami. Engkau memberikan ketetapan bagi kami untuk memutuskan sesuatu. Kami tidak lagi dibelah dilema. Kami tidak lagi terombang-ambing. Namun hati kami percaya mengikuti arahan-Mu Bapa. Betapa indahnya dan damainya saat hati kami percaya total kepada Tuhan. Kami tidak lagi bimbang, ragu, takut, cemas. Bahkan kami tidak lagi ada di titik dilema. Terima kasih banyak Bapa, bahwa hati kami percaya padamu setiap saat.
Pada pagi hari ini kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Inilah saat yang sangat berharga buat kami, di mana kami mendapatkan arahan, tuntunan, pimpinan Tuhan. Bahkan di tengah kehidupan kami yang penuh dengan pilihan, penuh dengan cobaan, bahkan penuh dengan godaan, kami bersyukur firman Tuhan menguatkan kami. Firman Tuhan menaruh rema yang luar biasa di dalam hati dan hidup kami untuk kami punya prinsip kehidupan. Bapa yang baik, kami tidak mau diombang-ambingkan oleh dilema. Kami rindu dalam hidup kami boleh memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendapat renungan yang sangat berharga, di mana kami mau dalam hidup kami, terus kami mengandalkan Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap kami Tuhan di dalam setiap keputusan yang akan kami ambil. Tuhan, terkadang kami bingung, bahkan terkadang kami menggunakan logika kami untuk memutuskan sesuatu. Tetapi mulai hari ini Tuhan, kami mau terus melibatkan Tuhan, memohon hikmat bijaksana dari Tuhan untuk setiap keputusan yang kami ambil. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.